Assalamualaikum Pak Wid. Ya, Suara saya terdengar nggak Pak Wid? beneran, beneran. Beneran. Gimana Pak Wid sama Pak Kiki? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, terdengar, Pak. Ya, ini karena tadi respon dari apa ya Pak Nurul, eh, lo respon, jadi saya pakai apa yang biasa aja ya, yang gratisan. Silakan Pak Kiki dibuka Pak Kiki. Ya Pak, baik. Sedikit. Ya silakan Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Suaranya kurang jelas Pak. Mungkin Ya, sinyal di rumah ya. Lanjut aja Pak Kiki. wifi. Ya, terima kasih atas kehadiran hari ini. Eh, PKK hari ini kita akan membahas soal-soal TKA. Itu ada suatu web di mana isinya membahas mata pelajaran utama dan mata pelajaran pilihan. Mungkin izin Pak Rin. Jadi ini ada link, linknya itu bernama ini tka.wandungain.com. Coba kalian buka di HP kalian itu web ini. Webnya nanti Bapak share di web WhatsApp group atau di kolom komentar dari kolom chat dari ininya Zoom-nya. Ini bisa kalian buka linknya di sini. Oke, di sini ketika kita buka linknya itu ada jenjangnya dulu, ada soal TKA jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK, MA. Setelah itu uh, kalian bisa ngeklik yang SMA, SMK, mulai belajar, diklik, oke, mulai belajar. Nah di sini ada mata pelajaran utama, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel pilihan. Nah, di mapel pilihannya ini, PKK kan termasuk salah satu mata pilihan, berarti kita klik yang ini, mapel lain pilihannya. Nah, setelah kalian klik, nanti akan muncul semua daftar mata pelajaran pilihan. Ada matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, antropologi, PKN, PKK. Nah, ini link ini bisa kalian pelajari untuk ke semua mapel pilihan. Nanti tinggal kalian pelajari di rumah. Nah, untuk PM hari ini karena PM khusus PKK, jadi kita akan mulai membahas soal-soal tentang PKK. Oke, nah di sini ada paket-paketnya ya. Mulai dari paket satu, paket 2, paket 3. Isinya tentang apa? Bisa kalian buka. Isinya itu adalah materi-materi dari bab PKK. Materi pertama, pengembangan desain produk, materi kedua tentang desain pemasaran produk, ketiga pengembangan prototipe produk, keempat perencanaan produksi, kelima proses produksi, keenam pengemasan produk, ketujuh pengendalian produk,
ke-8 pemasaran produk, ke-9 distribusi produk, ke-10 analisis peluang usaha, ke-11 proposal usaha, 12 proposal keuangan, ke-13 hak kekayaan intelektual haki, dan di setiap paket itu nanti ada bagian akhir paket. Nah ini antara paket 1 dengan paket 2 itu sebenarnya materi babnya sama, cuma tingkat kesulitan soalnya beda. Semakin tinggi tingkat paketnya, semakin sulit soalnya. Ini sama tuh, materinya sama. Isinya apa? Isinya ya soal-soal latihan. Apa bedanya antara soal latihan di paket dengan di tryout? Ada bedanya. Kalau di paket, itu ketika kalian misalkan klik, misalkan kalian ngeklik paket 1 untuk materi pertama kuis 1. Nah, di sini ada terdapat soal-soalnya. Nah, ini bisa kalian jawab. Soalnya ini macam-macam ya. Ada yang pilihan ganda, ada yang memilih jawaban lebih satu, ada yang mencocokkan dengan pasangan, dan lain sebagainya. Ketika kalian mulai jawab satu nomor, nanti langsung terdeteksi jawaban kalian itu benar atau salah. Misalkan seperti ini. Nomor 1. Dalam metodologi design thinking, tahapan di mana seorang desainer melakukan wawancara dan observasi mendalam untuk memahami kebutuhan, masalah, dan motivasi pengguna disebut sebagai. Oke, misalkan di sini kita jawab nomor 1. Apa A? Ya, jawabannya adalah bukan. Kalau menurut Bapak itu yang benar. Nah ini. Di sini langsung deteksi di kolom laporan skornya. Benarnya 1, soalnya 10, salahnya 0. Nanti kalau misalkan kalian salah, itu langsung ketahuan kunci jawaban yang benar ya. Gitu. Dan di setiap jawaban yang benar atau salah, nanti ada keterangannya, pembahasannya. Alasannya kenapa jawaban itu benar, ini alasannya. Nah ini yang soal tiap paket. Bedanya apa dengan yang tryout? Beda. Kalau di tryout dia menggunakan waktunya, ada waktunya. Oke, kita back. Kita kembali misalkan menjadi soal tryout. Nah ini soal tryout juga ada macam-macam. Berdasarkan tingkat kesulitannya juga. Untuk tryout Ignite itu dia lebih fokus, teliti, dan memaksimalkan waktumu. Kalau yang tryout Spark dia lebih medium, soal-soalnya lebih medium dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Untuk tryout Pulse dia lebih sulit lagi, butuh semangat, pemahaman yang tinggi. Lalu yang tryout Momentum itu lumayan cukup sulit. Vektor apalagi dan seterusnya. Jadi soal tryoutnya baru kebuka beberapa. Nanti yang warna merah ini belum kebuka. Mungkin next gitu. Jadi harus kalian kerjakan dulu yang dari yang paling mudah hingga ke paling sulit. Misalkan mengerjakan yang tryout Ignite. Oke, yang pertama kalian diminta untuk mengisi data diri. Ini nanti kalian isi nama kalian, nama lengkap kalian siapa, asal sekolahnya di mana, dan kelas berapa. Nah ini nomor absennya, misal yang ini misalnya namanya X, nggak apa-apa. Misal sekolahnya XX, kelasnya kelas 12. Nomor absennya misalkan 11. Nah, lihat di sini ada kolom waktunya tuh. Waktunya itu rata-rata 60 menit atau 1 jam. Untuk soalnya 33 soal. Nah ini beda dengan yang tadi. Kalau yang soal di paket, dia kunci jawabannya tidak keluar ketika kalian menjawab hanya satu nomor. Jadi kalian harus menjawab dulu ke 33 soal ini, baru nanti di hasil skornya dan hasil pembahasannya itu baru nanti keluar jawaban yang benarnya seperti apa. Gitu. Oke, ini mungkin akan jadi tugas kalian. Nanti Bapak pengen tolong hari ini kalian kerjakan tryout yang satu ini. Waktunya kan otomatis ya, ketika kamu buka ini otomatis waktunya. Ini kamu kerjakan hari ini. Ya kalau misalkan lebih cepat lebih bagus dia dikerjakannya. Nanti setelah kalian kerjakan kan ada skornya. Tolong nanti kalian screenshot skornya.
screenshot soal hasilnya, lalu kalian tulis di file itu nama kalian dan kelas. Nanti filenya itu kalian upload di folder ini, folder hasil tryout di sini. Nanti Bapak share linknya. Ini kalian masukkan sini nilainya. Itu untuk nilai PM kalian gitu. Kalau misalkan kalian aktif PM ngerjain tugas-tugas kerjakan di sini. Oke. Nah, itu nanti ya setelah PM ini selesai, tolong nanti tugas di rumah selama untuk hari Minggu ini ya, tolong kerjakan tryout satunya gitu di rumah. Nah, hari ini kita akan coba latihan dulu untuk soal yang paket 1. Ya, ini kan tugas kalian nanti di rumah ya. Nanti Bapak share juga. Nah, untuk hari ini, untuk yang auto itu Bapak pengen ngerjain soal yang paket 1 dulu. Nah, nanti tolong dijawab gantian seperti biasa. Ini di back aja. Nanti kalau kita misalnya mulai tryout lagi itu dari awal lagi. Jadi waktu yang tadi itu hilang gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian belum siap, back, tapi waktunya habis, enggak. Jadi kalau kalian back, itu waktunya kembali lagi ke awal, ke 60 menit. Gitu. Oke, dari soal paket 1 ya. Oke, paket 1. Mungkin Bapak mau bahas yang soal mana ya? Yang kuis nomor 2 deh, desain kemasan produk. Oke, di sini yang auto yang ada siapa aja ya? Oke, coba nomor 1 dibaca Habibi. Ada Habibi? Ada. Ada. Ya, silakan Habibi. Selain sebagai identitas produk, salah satu fungsi paling fundamental dari label pada keamanan produksi pangan sesuai dengan peraturan Badan POM adalah Nah, kadang jawabannya dia menampilkan logo ikhlas. perusahaan. Kenapa? Apa? Bukan salah Pak. Bentar Pak. Atau yang apa tuh? Dia cuma sampai ABCD doang. Apa jawabannya? C Pak, C kalau nggak salah. C. Gak apa-apa, benar salah. Wajar, masih belajar. Oke, salah. Yang mana itu? A. Informasi komposisi bahan, nilai gizi, dan tanggal kadaluarsa. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Coba nomor 2 dibaca. Fahri Kamil Pak. Sorry ya. Bukan. Abizar. Abizar Aryo. Abizar nomor 2 ada. Mana Abizar? Nggak ada ya? Oke, skip. Alif Pratama. Ya Pak, Ya, coba nomor produk rumah kopi menyediakan kalangan pekerja muda milenial dan juga pemuatan yang paling sesuai dengan strategi ini adalah benar Pak. Apa? apa? A. Coba kita lihat jawabannya. Ya, benar. Kaleng aluminium dengan desain minimalis, tipografi udara dan label 100% sustainable. Oke, terima kasih Alif karena jawabannya. Nomor 3. Nah, ini menjodohkan ya. Jadi ada 3 opsi. Pilih jawaban, nanti kalian cocokkan dengan yang sebelah kirinya. Coba dibaca. Satria Putra Irawan. Ada Satria? Satria 12 TL1 nggak ada ya? Oke, skip. Novel ada, Novel Nawaruhuda 12 TL2. Hadir, Pak. Ya, Oke, izin baca, Pak. Soal nomor 3, jodohkan setiap elemen pada desain kemasan sabun herbal tersebut, herbal berikut dengan tujuan psikologis yang ingin dicapai. Ini jawabnya gimana, Pak? nih, penggunaan warna dominan hijau dan coklat. 5 klik. Kamu mau milih yang mana tuh? Ada 3 opsi. Yang atas menyampaikan pesan, memberikan kesan lembut, atau menciptakan sesuatu yang alam.
ada tiga opsi gitu. Menciptakan asosiasi, Pak. Menciptakan asosiasi ini. Alam natural itu. Kalau yang ini ya, yang tengah, pertanyaan yang tengah, mana? Cuma bentuk Tengah. kemasan yang ramping dengan sudut melengkung. Memberikan kesan lembut. Oke, yang terakhir, tipografi tulisan dengan handwritten pada merek. Apa? Yang menyampaikan kesan. Ya, Oke, kalau kita klik jawabannya, ya benar. Terima kasih oke. Bapak, benar jawabannya. Lanjut, nomor 4, Ilham Ahmad Nur Zakwan. Ada? Ada Ilham Ahmad Zakwan? Ada. Oke, skip. Susilo Aji. Susilo Hadir, Pak. nomor 4. Sebuah UMKM membuat sambal tradisional memutuskan mengganti kemasan dari botol plastik biasa menjadi standing pouch dengan ziplock. Evaluasilah dampak dari perubahan desain kemasan ini. Pak, nomor 1, dari segi fungsionalitas, kemasan baru ini lebih baik karena memudahkan menyimpan kembali dan menjaga produk. Itu benar atau salah? Pernyataannya. Benar, Oke. benar, Nomor Pak. 2, perubahan ini nah, desain kemasan baru ini secara menghasilkan cita rasa tahu dalamnya. Benar apa salah? Tidak, Pak. Salah, Pak. Yang 3. Coba. Iya, betul. Jawabannya yang nomor 1 benar, 2 benar, dan 3 salah. Oke, terima kasih. Next, nomor 5. Coba dibaca. Hari Kamil, nomor 5. Ada Hari Kamil, Ada Pak, ada. nomor 5. Loh, mana? Oh, next lah, ganti. Muhammad Rifan, M. Rifan. Ya Pak, Nomor 5. sebuah produk susu impor untuk bayi ditemukan tidak mencantumkan label komposisi dalam bahasa Indonesia dan tidak memiliki sertifikasi halal dari MUI. Meskipun dijual bebas, dari sudut pandang evaluasi di desain, kemasan, dan label, pelanggaran paling serius yang terjadi adalah ini Pak, pelanggaran aspek komutatif dan legal karena tidak memenuhi standar informasi wajib dan sertifikat untuk pasaran Indonesia. Yang D Pak. Ya, terima kasih. Sudah Ya Pak. benar. 6. M. Ridwan. Ada M. Ridwan. Tadi Ridwan izin, Pak. Dia lagi di Cidodol. Lagi ada acara. Oke, lanjut. Coba dibaca. M. Raffi Akbar. M. Raffi Akbar ada. Ada ya. Oke, lanjut. Berarti kata Dwi. Hafiz ada. Ada juga. Mana nih? Oke, lanjut. Dibaca Salwa Naila Agustin, nomor 6. Mengevaluasi desain kemasan, refill, atau isi ulang untuk produk sabun cair. Manakah keuntungan strategis yang bisa diperoleh perusahaan? Pilih lebih dari satu jawaban. Sebentar, Pak.
Ini yang pertama benar Yang, atau enggak? yang pertama salah. Lah, yang kedua ini benar atau salah? Produk sabun cair. Yang kedua benar. Oke, yang ketiga tingkatan realitas isi ulang. Berarti kan Tiga. mau nggak mau ya mereka tetap menggunakan produk yang sama kan kalau isi ulang itu refill. Berarti Deh, yang benar atau salah? yang C itu salah. Salah. Iya. Oh, ya. Yang boleh mengurangi biaya produksi refill ulang, jadi kan nggak harus beli tempatnya lagi. Berarti apa tuh? Ya, Benar apa benar. salah? Benar. Oke. Iya, Nah, cuman aku tadi yang tengah juga iya benar, yang atas tidak. oke. Karena kan kalau tidak akan bisa ditiru, pasti kompetitor lain pasti niru juga bikin kemasan refill. Cuma kalau ini mengunci itu maksudnya jadi mau nggak mau karena ada refill kan dia tinggal beli isi ulang, berarti dia menggunakan produk yang sama gitu kan. Berarti kan istilahnya mengunci mereka dalam ekosistem produk. Ya sebenarnya cuma kurang lengkap aja. Oke, nggak apa-apa. Makasih Salwa. Oke, Pak. Sama-sama. Bapak, maaf mau izin bertanya. Pak, Apa? itu Ya tadi yang di silakan. nomor 6, Pak, maaf, Pak. Ya. Itu kan si Salwa ngejawabnya cuma 2, tapi sedangkan yang benar 3. Itu nanti poinnya gimana, Pak? Salah. Benarnya. Apa? Oh, dihitungnya salah. Tetap salah. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. benernya cuma yang lengkap gitu. Kalau dia kurang tetap salah gitu. Ada salah satu ya tetap salah gitu. Oke deh, makasih, Pak. Nomor 7 dibaca Alfandi ada. Alfandi ada ya. Awas Afan ada. Hadir Pak, hadir Pak. Kan nomor 7. Sebuah perusahaan teknologi meluncurkan earphone premium desain kemasan yang paling mampu menciptakan unboxing experience yang mewah dan memperkuat citra merek adalah Hadir, Pak. Yang B, Pak. Yang B, Pak. Akur. Nomor Nona Anji. Tiga aja di punggung. Saya loncat ke mana sih? Bingung Pak. Namanya keduanya. Yang satunya mah kolam. Jadi yang mukul-mukul banyak. Kolam. Parel, mic-nya on, Parel. Oke, lanjut coba dibaca. Itulah nomor 8. Ada istilah. Oh iya Pak. Nomor 8. Anda adalah seorang manajer merek. Jodohkan setiap masalah bisnis berikut dengan solusi evaluasi desain kemasan yang paling strategis. Produk sering rusak saat proses pengiriman dan distribusi. Apa? Sering rusak pada saat distribusi. Berarti apa tuh yang dievaluasi? Apakah struktur material? Apakah informasi yang paling bawah, evaluasi ulang dan perbaikan desain struktur material kemasan. Kedua, produk kalah bersaing di rak supermarket karena tidak terlihat menonjol. Evaluasi ulang desain grafis. Iya Pak, yang
Lalu yang ini, konsumen sering salah membeli varian. Yang paling atas, Pak. Yap, benar. Oke, terima kasih, Hasillah. Iya, Pak. Oke, nomor 9. M. Ilham, ada. M. Ilham. Oke, nggak ada. Coba dibaca nomor 9. Next, Fandi Maulana Iksan. Fandi, ada? Nggak ada. Oke, ganti lagi Alvino. Ada Alvino, 12 TO1. Ada, Pak. Di tengah tren kesadaran kesehatan, sebuah perusahaan biskuit gandum ingin merevisi desain kemasan lama mereka. Untuk membangun kepercayaan konsumen, perubahan pada label yang paling krusial untuk dievaluasi dan ditonjolkan adalah yang C, Pak. Ini, kita lihat depan. Ya, benar. Oke, terima kasih, Alvino. Nomor 10 terakhir, coba dibaca. Fahri Putra, ada? Nomor 10, Fahri Putra, adakah? Nggak ada ya? Oke, lanjut dibaca nomor 10, Muhammad Rahril Ibrahim. Ya, Pak. Nomor 10. 10. Saat mengevaluasi desain kemasan produk untuk pasar ekspor ke Uni Eropa, aspek-aspek legal dan kultural apa saja yang harus dianalisis secara mendalam. Pilih lebih dari satu jawaban. Ya, Bentar, Pak. benar ya. Benar apa salah? Yang paling bawah, Pak, sama yang Nih, ya ini paling bawah. ya sama yang Terus atas, yang Pak. mana? Nih, Ya, lagi. sudah, Pak. Ya, coba kita cek jawabannya. Oke, tuh. Tadi langsung kelihatan skor ya. Benarnya tadi 7, salahnya 3. Oke, nanti skor ini kayak untuk tugas yang tryout, kalian screenshot, nanti di-upload di link drive folder nilainya. Jangan lupa dikasih nama. Nah, untuk linknya Bapak share dulu ya di grup kelas atau di ini WhatsApp. Tolong kalian kerjakan. Nah, ini tugasnya seharian hari minggu ini kalau kerjakan linknya. Oke, itu aja Pak Budi. Silakan mungkin Pak Budi bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Kiki. Baik, semua untuk siswa auto, sijam maupun TM, Bapak akan melanjutkan untuk materi berikutnya. Izin share screen ya. Bagaimana terlihat udah? Pak Kiki, apa Sudah, Pak. terlihat udah? Sudah, Pak. Oh Sudah, ya, Pak, sudah terlihat. kita akan mengerjakan, ini adalah soal tryout yang berbayar ya. Jadi saya ada link yang seperti sudah saya bayar, kita kerjakan yang tryout yang kedua, di mana untuk 50 soal waktu 60 menit. Tapi karena ini waktunya juga hanya tinggal 15 menit, jadi kita kerjakan sebisanya. Nanti yang saya panggil silakan dibaca. Untuk yang pertama, Aulia Ika Nurjayanti, 12 TM1. Tolong dibaca, Aulia.
Aulia, berarti Aulia tidak masuk ya, hanya ikut Zoom. Berikutnya yang membaca adalah Farel. Farel, Ya Pak, nomor satu yes. Pak. Nomor satu ya Pak. Ya, nomor 1. Sebuah UMKM mengelola ikan asin sedang berusaha memperluas pasarnya ke restoran modern. Produk mereka terkenal di pasar tradisional, tetapi ketika di pasar ke restoran, banyak yang menolak karena aroma dianggap terlalu kuat. Pemilik bingung karena selama ini ikan asin selalu laku keras di pasar tradisional. Beberapa anggota tim menyarankan menurunkan harga, sementara yang lain ingin menambah promosi. Namun, restoran menuntut standar rasa dan aroma yang lebih halus. Tindakan yang paling tepat adalah ABC-nya juga, Pak. Iya. Enggak, kamu A, jawab aja. menurut- Apa yang kira? langsung jawab aja. Ya, Bentar, Pak. Bentar, Pak. Yang C, Pak. baca. Melakukan inovasi pengolahan agar aroma lebih ringan dan sesuai standar restoran. Ya, betul ya. Ini kan karena yang diminta adalah standar rasa dan aroma ya. Ya, Iya. berikutnya yang kedua untuk Faros. Tolong dibaca Faros. Ya, Pak. Ya, Sebuah usaha startup kuliner berbasis aplikasi menerima pendanaan awal. Mereka langsung melakukan promosi besar-besaran, tetapi konsumen kecewa karena aplikasi sering error dan pengiriman lambat. Investor khawatir karena dana habis sebelum sistem stabil. Dalam kondisi ini, hal paling tepat yang harus dilakukan sebelum ekspansi adalah apa jawabannya? sebentar, Pak. Ya. Kata kuncinya ada di mana? Yang B, Pak, Ya, betul ya. memperbaiki kualitas aplikasi dan sistem logistik. Oke. Jadi dipahami ya untuk yang lain. Kemudian Fatur. Kalau nomor 3, Fatur, dibaca. Ya, Pak. Ya. Sebuah kelompok wirausaha digital membuat platform jual beli produk pertanian langsung dari petani ke konsumen. Ide ini menarik karena memangkas jalur distribusi. Namun, kendala muncul ketika banyak petani belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Akibatnya, hanya sebagian kecil yang bisa aktif, dan suplai produk sering tidak konsisten. Investor menilai platform ini berpotensi besar, tetapi belum siap berkembang cepat. Dalam kondisi ini, prioritas utama adalah kalau dari saya itu yang C, Pak, melatih dan mendampingi petani agar mampu menggunakan platform secara konsisten. Ya. Berikutnya. Yang C, Pak. Ya, yang C ya. Ya, terima kasih. Ya. Berikutnya Mausa, nomor 4. Mausa. Oke, izin ya Pak. Ya, silakan. Eh, sebuah UMKM, sebuah UMKM kerajinan batok kelapa mulai dilirik wisata asing. Produk mereka unik, tetapi harga relatif tinggi karena proses manual. Beberapa wisatawan tetap membeli, tetapi banyak yang membandingkan dengan produk pabrikan yang lebih murah. Tim, tim khawatir jika harus menurunkan harga terlalu jauh, jika ingin mempertahankan pasar wisatawan, strategi terbaiknya adalah eh, A. Menekan menekankan nilai seni dan keunikan handmade dan dalam promosi. Ya, betul. Silakan. Berikutnya nomor 5, Ilmi. Tolong dibaca Ilmi. Pak, sebuah kelompok wirausaha membuat produk eco-bag dari kain bekas. Produk ini memiliki keunggulan ramah lingkungan, desain bervariasi, dan tahan lama. Awalnya mereka menjual di pasar lokal, tapi permintaan meningkat dari kota lain. Namun, mereka kesulitan memenuhi pesanan karena produksi masih manual dan terbatas. Mereka berdiskusi apakah sebaiknya memperluas pasar atau memperkuat kapasitas produksi terlebih dahulu. Dalam situasi ini,
Keputusan strategis yang paling tepat adalah A. Memperluas pasar meski kapasitas produksi belum mencukupi. B. Fokus meningkatkan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan. C. Mengurangi variasi desain agar produksi lebih sederhana. D. Menunda semua pesanan besar untuk menghindari resiko. Dan E. Mengurangi kualitas bahan agar lebih cepat diproduksi. Jawaban saya apa ya? Yang paling tepat. Yo. B, Pak. Fokus meningkatkan kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan. Ya, betul. Luar biasa. Kemudian untuk berikutnya saya ingin siswa dari Sija, Nur Aini Laila, Nur Naili Aila, 13 J2. Iya, Pak. Ya, silakan dibaca Nur Aili. Ya, Nur Laili. Sebuah brand kopi lokal sudah memiliki produk unik dan harga bersaing, tetapi penjualnya stagnan. Mereka berencana membuka cabang di banyak kota besar, namun modal terbatas. Jika dilihat dari perspektif pemanasan modern, strategi paling tepat untuk meningkatkan penjualan adalah Jawaban nomor 6 yang kira-kira menurut kamu benar yang mana? Masih bingung ya? Kira-kira yang mana menurut kamu? Strategi meningkatkan penjualan melalui apa? Jawabannya adalah Kayaknya yang A, Pak. ya, yang A, yang mengoptimalkan promosi melalui medsos dengan konten kreatif dan interaktif. Ya, terima kasih ya, Aili. Kemudian Fatika Sari, Rizky Fatika Sari, untuk soal nomor 7 silakan dibaca. Rizky Fatika Sari. Ya, Rizky. Nggak aktif ya, Rizky ya. Untuk Siva Aulia Kamal, silakan. Dua belas TM1. Nggak aktif juga. Siti Nurlela, tolong nomor 7 dibaca. Nggak aktif juga. eh, Obama, coba Obama.